Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati pula Bapak Dekan Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati pula Ibu dosen pembimbing akademik yakni Bunda Iva Inayatul Ilahiyah, dan yang saya hormati pula Bapak pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam yakni Bapak Kiai Haji Dr. Hanifuddin. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang konsep-konsep pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Jadi kita akan membahas perbagiannya sekarang satu persatu ya. Jadi yang pertama di sini ada tujuan pendidikan Islam. Ini tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan berpotensi optimal sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi membentuk akhlak maksudnya itu nanti pendidikan itu bertujuan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sehingga peserta didik itu memiliki karakter yang baik sesuai ajaran Islam. Kemudian mengembangkan potensi ya. Jadi pendidikan berperan dalam mengoptimalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual individu. Kemudian ada juga menyiapkan individu ya, membekali peserta didik itu agar mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, serta siap menghadapi tantangan hidup duniawi dan akhirat. Kemudian ada komponen ya, komponen pendidikan Islam. Ini komponen adalah unsur-unsur yang membangun sistem pendidikan Islam. Itu yang dimaksud komponen di sini. Kemudian ada kurikulum ya. Kurikulum yang berbasis Al-Qur'an dan hadis ya. Isi pendidikan berlandaskan wahyu Allah sebagai panduan utama kehidupan. Kurikulum ini mencakup ilmu agama dan ilmu dunia yang seimbang. Kemudian ada juga metode. Jadi pembelajaran seperti diterapkan seperti talaqi atau diskusi atau hafalan dan praktik amaliyah. Kemudian ada juga evaluasi ya, penilaian terhadap hasil pendidikan baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ada juga implementasi ya, implementasi pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam itu diaplikasikan dalam berbagai lembaga baik formal maupun informal atau non formal seperti sekolah, institusi pendidikan modern yang mengintegrasikan kurikulum umum dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ada pesantren, jadi itu tempat pendidikan tradisional yang berfokus pada pengajaran agama Islam secara mendalam. Kemudian ada juga madrasah ya, lembaga pendidikan Islam formal yang menggabungkan kurikulum agama dan ilmu umum. Kemudian selanjutnya ada prinsip dasar pendidikan Islam, yakni prinsip ini menjadi landasan dalam merancang dan melaksanakan pendidikan Islam ya. Dan kemudian integrasi iman dan ilmu itu tidak memisahkan antara ilmu duniawi dan agama, keduanya saling melengkapi. Kemudian ada orientasi ya, orientasi kepada karakter itu menitik beratkan pada pembentukan akhlak dan karakter mulia, keseimbangan dunia dan akhirat. Sini ada juga ya, keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada kesuksesan dunia saja, tetapi juga pada persiapan menghadapi akhirat. Kemudian pokok filsafat ya, pokok filsafat pendidikan Islam. Jadi pokok filsafat memberikan dasar filosofis bagi pendidikan Islam. Apa aja? Yang pertama ada ontologi ya, kajian tentang hakikat pendidikan, yaitu upaya membangun manusia yang memahami dan menjalankan tugas atau fungsi sebagai hamba Allah dan khalifah. Kemudian ada epistemologi, yakni kajian tentang sumber dan metode memperoleh ilmu dalam Islam ya. Jadi ilmu bersumber dari wahyu, Al-Qur'an dan hadis serta akal manusia. Kemudian ada aksiologi, jadi kajian tentang nilai dan tujuan pendidikan. Itu bertujuan untuk menciptakan individu yang berakhlak, adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian konsep-konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya berorientasi pada pengajaran ilmu, tapi juga pada pembentukan karakter dan pengamalan nilai-nilai agama ya. Semua aspek tersebut tadi saling melengkapi terkait untuk menciptakan individu yang paripurna ya. Berlayar perahu ke pulau seberang, ombak tenang, angin pun reda. Rajin belajar dari sekarang
kelak jadi orang yang berguna. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.